Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 5 kelas 8 materi IPA ya, tentang unsur senyawa dan campuran. Di layar kalian ini adalah daftar unsur ya, atau sistem periodik yang sampai saat ini sudah ditemukan ada 118 jenis unsur. Ya, mungkin kedepannya akan ditemukan lagi. Di sini mengandung ya informasi yang sangat banyak sekali. Ya, mulai dari nomor atom, maknanya apa, terus ini simbolnya apa, dan ini nomor massa, dan ini nama unsurnya. Di antara 118 unsur ini yang mungkin sudah kalian ketahui, diantaranya ini aurum, ini emas ya, simbolnya AU, dan ini Fe, ini besi, ini Al, aluminium, dan ini seng, dan yang lainnya mungkin akan kita ketahui nanti. Nah, yang jadi aneh di sini adalah apa tujuan penggunaan tabel ini dan kenapa bentuknya seperti ini. Ya, kita tahu nomor 1 bisa dilihat ini adalah hidrogen. Kenapa dengan nomor 2 ini dipisahkan jauh ya? Kenapa tidak disusun ya seperti di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kita akan menemukan hal-hal itu insya Allah di pembahasan kali ini. Baik, ini adalah logam yang pasti sudah kalian kenal ya. Ini emas, ini besi, dan ini adalah air raksa. Ini ada 3 istilah, ini bahasa Indonesianya emas, bahasa Inggrisnya gold, dan bahasa Latinnya aurum. Nah, dalam penyebutan ini kadang-kadang beragamnya nama menimbulkan kebingungan dalam penyebutan bagi ilmuwan yang beda bahasa. Ya, awalnya bagi ilmuwan ya. Kenapa? Karena setiap ilmuwan kalau misalkan ingin mempelajari sesuatu, tentunya dia akan melihat literatur dari mana-mana, termasuk dari luar negeri, dari misal gini. Dia ingin mengetahui tentang segala hal tentang emas ya. Tentunya dia tidak mengawali dari awal dong ya. Dia akan melihat dulu apa yang telah ditemukan orang tentang sifat-sifat emas ini. Nah, ketika mencari tahu apa yang dimaksud, maka harus ada bahasa universal ya, untuk memudahkan bahwa emas ini sudah diteliti oleh orang-orang lain di belahan dunia lain. Maka harus ada tahu bahwa nama yang disepakatinya itu adalah satu nama sehingga mudah dicarinya. Ya. Nah, untuk kesepakatan ini maka AYUPAK ya menetapkan ada 3 kesepakatan ya, diantaranya yang pertama adalah setiap unsur ya seperti yang tadi besi, emas dan segala macamnya itu diberi simbol yang merupakan huruf kapital dari inisial nama universalnya. Dan bahasa universal yang dipilih adalah bahasa Latin ya, bukan Inggris. Dan kita tahu bahwa huruf kita itu ada 26, tetapi unsur tadi ada 118. Tentunya akan terjadi satu huruf yang sama digunakan oleh 2 unsur yang berbeda, 2 atau lebih. Ya, misalnya gini. Karbon itu arang ini ya, bahasa Latinnya adalah carbon. Maka dikasih simbol huruf awal pertama dengan kapital itu C. Sementara kalsium itu bahasa Latinnya calcium, dan ini tidak bisa menggunakan C saja. Maka aturan nomor 3 masuk ya. Jika lebih dari 1 huruf, maka gunakan huruf berikutnya dengan huruf kecil. Ini makanya A-nya kecil. Ya, dan tidak harus huruf kedua, seperti klorin ini mengambil huruf ketiga, ini nggak masalah ya. Tidak CH tapi CL. Oke, dan nah ini emas yang sudah kita ketahui karena namanya aurum, maka diambilnya adalah huruf pertama inisial dengan huruf besar ya, dan dipilih huruf keduanya huruf kecil, huruf U. Oke, nah sifat unsur ini banyak ya. Nah, tapi bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu sifat kimia, fisika, dan sifat atomik. Sifat kimia adalah kemudahan reaksi unsur yang ditujukan unsur tersebut jika
bertemu, bereaksi dengan zat yang lain. Misal, gambar ini menunjukkan besi yang berkarat. Ya, kenapa berkarat? Karena besi relatif lebih mudah teroksidasi. Artinya bereaksi dengan oksigen, ya. Teroksidasi ini adalah bereaksi dengan oksigen. Oksigennya tentu saja dari udara. Beda dengan emas, perak, aluminium itu dia lebih susah teroksidasi. Makanya kita tidak pernah mungkin melihat emas yang karatan. Karena emas itu tidak mudah teroksidasi. Nah, itu sifat kimia yang ditunjukkan dengan mudah tidaknya zat tersebut bereaksi. Nah, sifat fisika itu berkaitan dengan fisik dari unsur tersebut. Kita tahu emas dari warnanya kuning, ya. Besi itu tidak kuning, ya, hitam, tapi mengkilat, sama-sama mengkilat. Kemudian emas itu bisa diulur, ya, dipanjang, ya, sangat lentur sekali. Kalau besi enggak. Ya. Nah, kemudian sifat fisik lainnya juga bisa dilihat dari sifatnya menghantarkan listrik. Ya. Terus juga titik lelehnya, terus juga titik didihnya, ya, bentuk wujud dalam ruangan. Dan kemudian ada sifat yang ketiga adalah sifat atomik, yaitu sifat yang berkaitan dengan bentuk konkret suatu unsur dalam model atom. Jadi tidak ada yang pernah melihat atom, tapi mereka memodelkan bahwa atom ini terdiri dari 3 unsur ini, proton, ya, neutron, dan elektron. Proton dan neutron ada di inti, sedangkan elektron mengelilingi inti. Nah, ini menentukan dari energi ionisasi, afinitas elektron, konfigurasi elektron, jari-jari atom, dan keelektronegativan unsur. Nah, istilah-istilah ini mungkin diperkenalkan aja dulu sekarang, ya. Nah, untuk lebih lengkapnya apa makna dari setiap dari setiap istilah ini, ya, mungkin akan lebih difahami nanti, dipelajari nanti di tingkat SMA, ya. Nah, pengelompokan unsur juga dilakukan berdasarkan sifat logam, non-logam, dan semilogam atau metaloid. Jadi, dari 118 unsur, ini umumnya, ya, ini logam. Ya. Yang bukan logam adalah yang ini, yang abu-abu, pink, dan coklat, sedangkan yang metaloid adalah yang warna biru, ya. Jadi sifat logam, ya, yang ini umumnya warnanya mengkilat, ikatan antar atomnya kuat, menghantarkan listrik, dan umumnya berwujud padat karena titik leleh dan titik didihnya sangat tinggi, ya, lebih tinggi dari suhu ruangan. Nah, ada yang menarik dalam logam ini, yaitu air raksa. Air raksa ini, ya, ini Hg, ya. Jadi mengapa logam raksa berwujud cair? Nah, tentu saja bukan karena ada air, ya, di dalamnya, tapi coba kalian cari, bandingkan titik lebur Hg ini berapa dan bandingkan dengan suhu ruangan, ya. Nah, mungkin kalian dapat kesimpulan kenapa logam raksa ini berwujud cair. Tidak berbeda dengan logam yang lain, ya, seperti besi. Besi bisa cair, ya, tetapi harus suhu yang tinggi. Sementara raksa ini sendiri dia cair di suhu ruangan. Nah, walaupun unsur itu umumnya adalah berbentuk bersifat logam, tapi ternyata unsur pembentuk tubuh kita itu sifatnya non-logam atau banyaknya bersifat non-logam. Ya, kita bisa lihat di sini 4 unsur utama tertinggi itu non-logam. Baru yang kelima, ya, unsur kalsium ini yang logam. Fosfor juga non-logam. Ini baru logam lagi. Ini logam, ini non-logam. Ini logam dan ini non-logam. Ya. Jadi di sini sekitar 96,2% berat Anda ini tersusun atas unsur-unsur non-logam. Ya, tetapi ya tidak dalam bentuk murninya. Seperti misalkan hidrogen, oksigen dan hidrogen ini bersenyawa dalam tubuh kita dalam bentuk air, ya. Sebelumnya kita sudah pahami bahwa tubuh kita itu mengandung
lebih dari 80% air ya. Oke, nah ini ada pertanyaan, ada berapa massa kalsium dalam tubuh orang yang memiliki massa tubuh 80 kg? Kita tahu bahwa kalsium ini salah satu unsur penyusun tulang-tulang kita ya, diantaranya banyak ditemukan di tulang. Nah, karena misalnya persentase kalsium ini sebesar 1,5, maka dengan ilmu hitungan kelas 5 SD tentang persentase, kita bisa menghitung massa total kalsium dalam tubuh orang yang massanya 80 kg ya. Yaitu ya langsung saja 1,5% artinya adalah 1,5 per 100 dikali 80, maka kita akan dapatkan nilai 1,2 kg ya unsur kalsium yang ada di dalam tubuh orang yang massa tubuhnya 80 kg. Nah, dengan cara yang sama, kalian bisa menghitung berapa massa setiap unsur ini dalam tubuh orang yang ya berapapun ya, bisa 80 kilo, tinggal ganti aja pengalinya. Kalau mau 100 kilo berarti berapa? Kalau 50 kilo berarti ini ganti dengan 50. Nah, ini adalah sejenis unsur. Pertanyaannya adalah, ada apa di dalam unsur ini? Ya, kita tahu ya, mungkin sudah pernah dengar bahwa bagian terkecil dari sebuah benda itu adalah atom. Ya, jadi kalau kita bayangkan kita bisa memperbesar ini, maka kita akan dapatkan sebuah bagian yang sangat kecil dan tidak bisa dibagi lagi yang disebut sebagai atom. Nah, atom ini ya lebih lengkap, lebih tepatnya model atom ya, karena tidak ada orang yang tahu bentuk aslinya seperti apa, karena dari ini diambil dari beberapa percobaan, maka dikira-kira bentuknya, wujudnya lah seperti ini. Jadi model atom ini terdiri dari proton yang ada di dalam inti ya. Kemudian proton ini sifatnya positif dan terletak dalam inti ya. Kemudian ada neutron N, yang N ini sifatnya adalah tidak bermuatan atau netral dan juga terletak di dalam inti. Kemudian yang ketiga ini adalah elektron. Ya, elektron ini bermuatan negatif dan dia mengelilingi inti. Nah, satu hal yang harus kalian pahami di sini adalah bahwa proton ini adalah identitas dari setiap atom atau unsur ya. Nah, misalnya ini ada 3 proton. Nah, jumlah 3 proton ini ya dituangkan dalam nomor massa ya. Nomor atom. Jumlah proton ini dituangkan dalam nomor atom yang ada di di tabel periodik tadi. Oke, kita nanti akan ke sana. Kita akan tampilkan lagi tabel periodiknya. Oke, dan karena ada 3 proton, maka nomor atomnya 3, maka kita cari dalam tabel nanti nomor atom yang 3 ini adalah lithium. Nah, untuk atom netral, ini akan memiliki jumlah proton yang sama dengan elektronnya. Jadi karena lithium ini ada 3 proton, maka kalau lithium yang netral juga pasti ada 3 elektron. Dan penempatan elektron ini ada aturannya. Ya, tidak bisa kita menempatkan ketiga elektron di sini. Dan ini juga lingkaran-lingkaran ini orbitnya ya, orbitnya tempat elektron mengelilinginya. Ini disebut sebagai kulit. Ya, jadi kulit ke-1, kulit kedua dan selanjutnya. Ya, ini bisa kita lihat nomor atom 3 ini ada di kiri atas. Ini nomor atomnya, ini menunjukkan jumlah proton. Ya. Jadi untuk natrium ini ada 11, magnesium ada 12 ya, dan untuk jumlah neutron ini ya tidak harus selalu sama dengan jumlah protonnya. Jadi untuk yang nomor atomnya 20 ke bawah biasanya proton dan neutronnya sama, tapi kalau yang nomor atomnya sudah lebih dari 20 biasanya neutronnya lebih banyak. Lebih banyak neutron daripada proton. Misal gini, kalau misalkan ini rubidium, protonnya ada 37, ya mungkin neutronnya bisa 38, 39 atau 40 gitu.
Tapi itu tidak mengubah sifat rubidium ya, neutron ini. Nah, ikatan antar atom. Jadi unsur itu tidak semuanya dapat kita temui dalam bentuk asli atau murninya ya. Jadi umumnya ia bersama unsur lain membentuk ikatan senyawa atau molekul. Nanti senyawa dan molekul ini agak beda maknanya ya. Oke, nah dalam atom terdapat elektron valensi. Jadi umumnya elektron valensi itu adalah elektron terluar. Ya. Jadi ya untuk kepentingan di SMP ya kita anggap sajalah elektron valensi adalah elektron terluar. Ya, tapi nanti kalau di tingkat tingkat yang lebih tinggi lagi di SMA, nah ada aturan-aturan lainnya yang menjadi identitas apa sih elektron valensi itu. Jadi untuk sementara elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar yang dapat membentuk ikatan dengan elektron valensi dari atom lainnya sehingga dapat membentuk molekul. Jadi ikatan ini diperlukan agar atom-atom dalam unsur itu lebih stabil. Ya. Nah, apa syarat lebih stabil? Nah, ada yang disebut sebagai elektron valensi penuh. Nah, maksudnya apa? Oke, ini lihat, ini adalah litium. Litium ini punya konfigurasi elektron seperti ini ya, 2 di sini, ya, karena tidak bisa tiga-tiganya di sini, dan juga tidak bisa tiga-tiganya di luar. Jadi yang lebih dalam harus penuh dulu, baru yang berikutnya, ya. Nah, lebih cepatnya gini. Kulit pertama itu akan stabil kalau penuh, dan penuhnya ini 2. Kulit kedua akan penuh kalau ada 8. Jadi kalau ini ada 1, maka kalau mau stabil, dia harus nerima 7 atau buang 1. Nah, ini ada unsur yang lainnya ya, fluor. Nah, ini P-nya 9. Saya tidak dituliskan ada buletan 9 ya, karena itu akan membingungkan nantinya. Ya. Jadi anggap saja ini ada protonnya 9 dan neutronnya pun ada 9 ya. Nah, untuk yang fluor ini ya, elektron yang di kulit pertama penuh, ya, penuh, ada 2. Di elektron kulit kedua kan harusnya ada 8, ini ada 7 ya. Tapi 2 tambah 7 itu jumlahnya 9. 9 diperlukan untuk agar atomnya stabil, tapi bukan stabil, netral ya. Tapi atom tidak ingin netral, atom lebih ingin stabil. Maka kalau stabil, elektron valensinya atau elektron terluarnya harus penuh. Ada 2 cara agar penuh. Pertama, buang 1 elektron, sehingga kalau ini tidak ada, maka ini elektron valensinya jadi penuh. Di sini, yang kedua ini. Atau bagi fluor ini bisa dengan terima elektron. Ya, nah sekarang konsekuensinya adalah proton yang positif ada 3, elektron yang negatif ada 2. Maka ini kelebihan 1 proton, maka ini muatannya jadi positif. 3 positif, 2 negatif, jumlahkan positif 1. Ya. Jadi Li-nya bermuatan positif. Nah, sementara yang ini protonnya 9, sementara elektronnya 10. Maka ini jadi bermuatan negatif. Ada yang positif, ada yang negatif, maka ini akan saling menarik dan kemudian membentuklah molekul litium fluorida. Ini adalah molekul yang dibentuk oleh atom bermuatan positif litium dan atom fluor yang bermuatan negatif yang tarik-menarik akibat yang satu kehilangan elektron, yang satu menerima elektron. Ya, tadi ada pertanyaan, kita tampilkan kembali tabel periodik. Ada pertanyaan, mengapa tabel periodik seperti ini? Nah, jadi kelompok unsur dari atas ke bawah ini adalah kelompok unsur dalam satu golongan yang sama. Ini menunjukkan jumlah elektron pada kulit terakhir atau elektron valensi. Tadi kita sudah tahu bahwa Li itu jumlah elektron valensinya itu 1, nah, maka Na juga 1, K juga 1, Rb juga 1, dan semuanya 1.
kulit valensinya, elektron di kulit valensinya. Sementara yang ini sama-sama 2 elektron di kulit valensinya. Nah, tadi F itu ada 7 elektron ya. 7 elektron. 7 elektron kulit valensinya, Cl juga sama, Br, I, At, dan UUS. Nah, ini artinya kalau dia mau stabil, maka fluor ini harus menerima 1 elektron. Dan dia akan menjadi atom bermuatan negatif agar stabil. Sama halnya dengan Cl. Ya. Cl juga akan menjadi 1 elektron, akan menjadi atom negatif untuk bisa stabil dengan menerima 1 elektron. Nah, sementara yang ini dapat menjadi dapat menjadi atom yang stabil dengan menerima 2 elektron. Kalau yang ini melepas 1, yang ini melepas 2. Nama-nama ini ya bisa dicarilah cara untuk menghafalnya ya. Misalkan ini golongan 1A nih. Hai Lina kawin Robi CS frustasi seperti itu, atau B momogok cari sopir baru ya, ini untuk golongan kedua A. Dan ini juga bisa, ini golongan 8A, ini adalah unsur yang stabil karena elektron valensinya sudah penuh. Konsekuensinya dia tidak perlu untuk melepas atau menerima elektron valensi. Akibatnya apa? Akibatnya unsur-unsur ini adalah unsur gas mulia yang sulit sekali berinteraksi dengan unsur yang lain. Nah, itu satu kelompok golongan ya dari atas ke bawah. Nah, untuk ya ini contohnya, ini saya di highlight ya. H yang 1 ini elektron valensi 1, Li 3 juga elektron valensi 1, Na 11 K19 dan seterusnya. Oke, untuk yang berikutnya adalah golongan ke kanan, 1 baris ke kanan itu adalah 1 periode. Ini menunjukkan jumlah kulit elektron pada unsur tersebut. Misal tadi Li ya ada 2 kulit kan? Ya, ada 2 lapis elektronnya, yang elektron terdalam 2, elektron berikutnya ada 1. Nah, sama juga Be, ini juga sama. Ini akan ada 2 kulit. Nah, kalau Na ini akan ada 3 kulit ya. 2, 8, 1 jadi konfigurasinya. Kulit pertama elektronnya 2, kulit kedua elektronnya 8, 10 ya. Dan kulit terakhir ya elektron valensinya ada 1. Nah, senyawa. Oke, saya dulu. Nah, senyawa terbentuk dari 2 unsur atau lebih yang berikatan secara kimia. Ya. Nah, contoh adalah H2O. Dari rumus kimianya kita tahu bahwa H2O atau air ini terbentuk dari 2 unsur hidrogen dan 1 unsur oksigen. Ya. Nah, kemudian senyawa ini memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Ya, jadi kita tahu H2O itu wujudnya cair dan dia bisa memadamkan api ya. Tapi kalau kita lihat hidrogen ini mudah terbakar. Ya, ini gas yang mudah terbakar. Oksigen ini gas yang mudah terbakar. Dua-duanya mudah terbakar, tapi setelah bersenyawa jadi air, dua-duanya bahkan jadi memadamkan api ya. Oke, senyawa dibentuk melalui ikatan kimia. Ya, ikatan kimia tadi seperti tadi transfer elektron ya, 1 menerima 1 melepas elektron gitu. Kemudian senyawa memiliki perbandingan komposisi yang tetap. Misalnya air itu selalu terdiri di atas 2 unsur hidrogen dan 1 unsur oksigen. Ya, senyawa yang terbentuk hanya dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya secara kimia dengan reaksi kimia. Nah, di sini ini adalah gelembung yang kaya dengan hidrogen ya. Ini ada banyak gas hidrogen di sini dan ini rencananya mau dibakar. Pembakaran itu artinya adalah mereaksikan dengan oksigen. Jadi ada hidrogen plus oksigen. Kita lihat. Nah, akan dibakar. Apa yang mungkin terjadi? Nah, dibakar tentunya dua-duanya mudah terbakar akan meledak.
ya. Tapi lihat ada yang terpental dari sini. Nah, kelihatan nggak? Kok Anda ulang-ulang lagi, Anda bisa melihat ada air yang loncat ke sini. Itu air yang dihasilkan dari pembakaran hidrogen. Tuh, ada air yang loncat. Ya. Nah, jadi pembakaran hidrogen itu bisa menghasilkan air. Molekul sebagai penyusun senyawa. Ya, jadi molekul ini bisa terdiri atas 2 atom atau lebih yang saling berikatan. Ya. Kemudian berdasarkan atom penyusunnya, molekul ada 2, yaitu molekul unsur dan senyawa. Ya, contoh misalnya ini C6H12O6. Ini adalah contoh glukosa yang merupakan molekul gula, ya, sejenis gula. Ya, ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Molekul unsur itu berasal dari 2 atau lebih atom yang sama. Seperti misalkan ini Cl dan Cl. Jadi Cl2. Ya, oksigen dan oksigen. Jadi O2, ya. Kalau satu disebut oksigen saja, kalau O2 itu gas oksigen. Ya. Dan ini adalah O3. Ya, jadi kalau O3 ini ozon, ini akan terdiri dari 3 atom oksigen yang sama. Ya. Nah, ini perlu diingat bahwa molekul itu, walaupun bahannya sama, seperti misalkan oksigen, gas oksigen dan ozon, O2 dan O3, ini bahannya sama, tapi sifatnya sangat berbeda. Ya, sifatnya sangat berbeda walaupun bahannya sama. Oke, yang kedua adalah molekul senyawa. Molekul senyawa ini adalah molekul yang berasal dari unsur-unsur yang berikatan yang berbeda. Ya, misalkan ini air H2O. Yang putih ini hidrogen, ada 2. Yang merah ini oksigennya, ada 1. Kemudian asam klorida HCl, ya, yang putih hidrogen, yang hijau Cl-nya klorin. Dan ini glukosa C6H12O6, ya, di sini ada 3 jenis atom. Yang merahnya oksigen, yang putihnya hidrogen, dan ini yang ada yang abu-abu atau silver, ini adalah karbonnya. Ya, itu adalah perbedaan molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, bagian terakhir di bab ini adalah campuran, ya. Tadi senyawa itu 2 atom, 2 unsur atau lebih, ya, yang bergabung melalui reaksi kimia. Nah, sementara kalau campuran itu adalah 2 atau lebih zat yang tidak membentuk zat baru, ya. Contohnya nih, tidak ada zat baru di sini, ya. Sirup ini terdiri dari es, gula, air. Tidak ada zat baru ketika digabungkan. Ya, sifat campuran sama dengan sifat penyusunnya. Jadi di sirup ini ada sifat esnya, ada sifat airnya, dan manisnya itu berasal dari sifat gula. Ya, beda kalau tadi campuran. Kalau senyawa tadi air, saya jelaskan bahwa air itu terbentuk dari 2 gas yang mudah terbakar. Ya, tetapi ketika jadi air, jadi memadamkan api. Oke, tidak memiliki perbandingan tetap. Nah, tadi juga saya jelaskan bahwa ozon dan oksigen itu sama bahan, tapi beda ikatan, ya sifatnya beda. Ya, tetapi kalau artinya apa? Artinya senyawa itu memiliki perbandingan yang tetap, ya. Kalau O-nya 2 jadilah oksigen, ya, jadi gas oksigen. Kalau O-nya jadi 3, ya tidak jadi gas oksigen, tapi jadinya ozon. Nah, ini tidak memiliki perbandingan tetap. Artinya gini, kalau misalnya 1 gelas ini dikasih 2 sendok gula, atau 3 sendok gula, atau 4 sendok gula, ya tetap aja jadi sirup, ya. Tetap aja cair, dingin, manis, ya. Walaupun kadar manisnya berbeda, tapi sifat pembentuknya tetap sama. Nah, contoh lain dari selain sirup ini adalah perunggu. Ya, perunggu itu adalah gabungan atau campuran dari logam. Kemudian udara yang kita hirup pun merupakan campuran, ya, campuran banyak gas. Oke.
Kemudian campuran terdiri dari larutan, suspensi, dan koloid. Nah, kita bedakan larutan, suspensi, dan koloid bisa kalian lihat sendiri. Di sini perbedaannya adalah ukuran zat terlarutnya. Ya, zat terlarut dengan pelarutnya. Ya, jadi kalau larutan ya biasalah kita masuk garam ke dalam air, maka air itu akan senantiasa terasa asin ya. Nah, kalau suspensi beda. Kalau suspensi, ukuran partikel zat terlarut lebih besar daripada zat pelarutnya. Jadi kalau didiamkan, ya, maka ini akan kembali terpisah. Nah, di mana zat pelarutnya akan di bawah. Contoh obat ya, obat. Makanya kalau mau minum obat itu harus dikocok dulu karena obat itu bukan larutan, tapi suspensi. Ya, sesuatu yang larut dan yang larutnya lebih gede dari pelarutnya, sehingga ya kalau didiamkan si yang terlarut akan mengendap lagi ya. Tidak, jadi pelarutnya tidak bisa menahan zat yang terlarut. Kalau koloid, nah ini diantara suspensi dan larutan. Sifatnya seperti suspensi, tapi kalau didiamkan dia bisa menahan menahan zat terlarut relatif lebih lama dibanding suspensi. Campuran bisa dipisahkan dengan cara fisik, filtrasi, ya, disaring, seperti memisahkan kerikil dengan batu-batu itu berdasarkan ukurannya. Jadi kalau ukuran pasir batu beda, ya kalau dipisahkan ya pakai aja saringan atau filter. Kemudian ada pemisahan magnetik. Ini biasanya digunakan untuk memilah sampah logam dari besi dan sampah yang bukan logam. Ya, untuk mempermudah recycle. Kemudian ada dekantansi. Dekantansi ini adalah ya pembiaran ya. Jadi kan misalkan kalau kita mau memisahkan antara obat pelarut dan terlarutnya, ya diamkan saja. Nanti yang larutnya akan ke bawah ya. Dan kita bisa mendapatkan yang pelarutnya dipisahkan dengan yang terlarutnya. Kemudian evaporasi ini berdasarkan perbedaan titik uap ya. Jadi antara garam dengan air itu titik uapnya beda. Ya. Jadi garam ini ya kita mengalirkan air laut ke kolam, ke tambak garam, kemudian biarkan saja matahari menguapkan air. Ya, airnya menguap, garamnya tinggal, maka kita akan mendapatkan garam yang banyak dari kolam-kolam yang tadi kita aliri dengan air laut. Nah, kemudian cara pemisahan lainnya adalah sentrifugasi. Ini adalah cara pemisahan, contohnya memisahkan darah dengan serumnya, ya. Nah, ini darah, ya, darah. Ya. Dan misalkan kita mau memisahkan darah dengan serumnya, ya, darah dengan serumnya, darah dengan plasmanya, ya, karena plasma itu bisa digunakan untuk terapi, ya, juga bisa. Nah, bagaimana caranya? Ya harus diputar. Tadi darahnya kita masukkan ke dalam alat pemutar, ini nanti berputar sangat cepat, ya. Nah, darah ini isinya dan diputar begitu. Setelah diputar, ya, setelah sekitar 10 menit berhenti, dikeluarkan, ya. Dikeluarkan dan kita lihat hasilnya seperti ini. Ya, sel darah itu ada di bawah, sementara plasma darah ada di atas. Ini serum yang biasa digunakan, ya, untuk terapi. Ini namanya sentrifugasi, diputar. Oke, yang berikutnya adalah teknik distilasi. Jadi teknik distilasi ini kalian bisa lihat ini YouTube aslinya, ya. Silakan di sini diklik di sini pemilik video ini. Nah, distilasi ini misalnya memisahkan antara dua zat cair yang beda titik uapnya. Misalnya kita membuat kayu putih dari daun dicampur air, dirajang, ya, diiris, kemudian nanti potongan-potongan daun dan ininya diuapkan, ya. Nah,
Kalau di sini yang kita contohkan ini adalah alat penyaringan atau distilasi, maaf. Jadi ada aseton, zat aseton ya, akan memisahkan, ini adalah zat aseton dan air. Aseton ini biasa digunakan untuk melarutkan pelarut kosmetik ya, biasanya pembersih kuku juga zat aseton. Nah, di sini misalnya ini zat aseton yang bercampur dengan air. Ini ada termometer sebagai alat kontrol. Nanti kalau kita panaskan ya antara air dan aseton, maka yang duluan menguap itu aseton ya, karena air kita tahu titik uapnya 100, sementara aseton sekitar 56 ya. Nah, nanti uap aseton akan mengalir ke sini, akan didinginkan. Nah, kemudian akan meneteslah di sini aseton yang terpisah dari airnya ya. Nah, jadi termometer itu digunakan untuk kontrol ya. Jadi ketika pemanasan jangan lebih dari 100, karena kalau 100 ya air ikut menguap. Jadi pemanasan campuran ya, campuran dipanaskan, dan perhatikan termometer setelah 56, maka aseton tadi akan menguap dan masuk ke tabung ke sini ya, dan di sini uapnya akan didinginkan ya. Uap akan didinginkan, the condense in the water condenser, dan setelah dingin uap akan mengembun. Jadi menetes di sini asetonnya yang sudah terpisah dengan air ya. Jadi termometer ini kita pastikan kalau terlalu panas matikan apinya ya. Kalau mulai dingin panaskan. Pokoknya di angka 56 derajat Celcius. Ya. Jadi kita dapatkan sekarang di sini aseton, di sini air. Ya. Aseton ada di beker glass. Oke. Nah, itu adalah cara bagaimana memisahkan air dan aseton, atau dua campuran yang yang sama tadi udah sini ya. Dua campuran yang sama cair ya, tapi beda titik uapnya ya. Itu caranya. Nah, makanya pemanasannya harus terkontrol ya. Kalau tidak terkontrol, misalkan dipanaskan terus ya, airnya juga nanti ikut menguap lagi ya, jadi ikut lagi ke sini ya. Ini namanya distilasi, memisahkan campuran yang memiliki perbedaan titik didih. Ini juga digunakan dalam memisahkan minyak bumi menjadi bensin, menjadi solar, menjadi metana, dan unsur-unsur molekul-molekul hidrokarbon lainnya. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.